Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan yang kelima, yang beberapa minggu lalu ketika saya di Pelabuhan Ratu sudah saya sampaikan tentang beragam jenis penelitian dan juga kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan oleh Anda menghadapi penulisan proposal tesis. Saya tadi sudah me-WA di grup terkait dengan Anda harus mempersiapkan yang namanya masalah penelitian, kemudian daftar buku apa yang sudah dipersiapkan untuk itu, kemudian artikel jurnal juga, dan itu harus tertulis. Jadi sebaiknya memang dipersiapkan dalam bentuk PowerPoint. Sampai akhirnya nanti ketemu dengan rencana judul penelitiannya apa. Jadi hal yang biasanya suka dilupakan oleh mahasiswa ketika akan menyusun proposal, bahwa dia itu harus baca bukunya. Nggak boleh nggak baca. Buku apa yang harus dibaca? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Yang pertama, pasti buku metode penelitian. Yang kedua, buku yang terkait dengan core bisnis dari prodi Anda, yaitu tentang pendidikan agama Islam. Tentu yang namanya pendidikan agama Islam itu luas sekali cakupannya. Bisa dari dilihat apakah itu dari kebijakan, kurikulum, pembelajaran, atau media pembelajaran, atau dari proses pembelajaran, atau dari kepemimpinan dalam pembelajaran, atau pemimpinan dalam organisasi, madrasah atau sekolah sebagai lembaga pendidikan Islam. Ini sebetulnya bisa digali betul, termasuk untuk yang berkaitan dengan prestasi belajar atau hasil belajar, metode pembelajaran. Ini bagian-bagian yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian Anda, ya. Nah, tentu perlu disadari oleh semua pada saat Anda menyusun proposal itu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Saya akan coba bantu dengan menampilkan sebuah slide. Yang slide ini saya ambil dari bukunya Imam Mahali yang sudah saya kirim filenya pada Anda, yaitu metode penelitian kuantitatif. Sebenarnya buku ini memang arahannya adalah untuk ke metode penelitian kuantitatif. Jadi penelitiannya berbasis pada penelitian kuantitatif. Nah, pertanyaannya balik kepada Anda sendiri sebenarnya. Sebetulnya Anda pada saat menentukan masalah dan juga pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, Anda mau menggunakan pendekatan mana? Kuantitatifkah atau kualitatifkah? Secara ideal, untuk tesis bisa Anda gunakan dua hal tadi, kuantitatif atau kualitatif. Ada juga yang ketiga, yaitu gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif, yang kita sebut dengan penelitian campuran atau penelitian mixed method atau penelitian gabungan. Nah, sebenarnya saya lebih sepakat jika Anda sendiri dari awal untuk menentukan dulu kira-kira pendekatan yang digunakan dalam penelitian Anda itu mau dikuantitatifkah atau dikualitatifkah. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena supaya Anda lebih fokus mana yang akan dilakukan. Nah, saya pernah memberikan petunjuk di pertemuan sebelumnya itu bahwa jika Anda termasuk orang yang sibuk, waktunya sedikit, sebut saja karena Anda punya banyak kegiatan. Saya dari awal menyarankan
mending Anda menggunakan pendekatan kuantitatif. Memang ada resiko. Resiko pertama, Anda harus rada lebih mendalami tentang statistik. Anda harus belajar dengan software SPSS contohnya. Nah, ini perlu dari awal saya sampaikan untuk supaya Anda tidak terlalu kaget kalau kemudian memilih pendekatan kuantitatif. Nah, tetapi ketika Anda memiliki waktu cukup banyak untuk melakukan penelitian, Anda bisa mengambil jenis atau pendekatan kualitatif. Dengan catatan, durasi waktu penelitian Anda relatif panjang. Di lokasi penelitian, Anda bisa melakukan observasi juga sangat panjang. Sebut saja ukuran sangat panjang itu 1 bulan, ya 1 bulan full. Kemudian Anda bisa meluangkan banyak waktu untuk wawancara dengan narasumber. Wawancaranya pun mungkin tidak sebentar, ya, atau waktunya yang pendek, tapi dilakukan berkali-kali. Itu juga sama. Kemudian dilakukan tidak hanya satu sumber. Bisa mungkin kalau di dalam penelitian pendidikan ada dengan kepala sekolah, guru pun mungkin tidak satu. Lalu dengan siswa, lalu mungkin dengan orang tua, atau pihak eksternal lain di luar sekolah yang bisa Anda ajak untuk wawancara, untuk pengambilan data. Kemudian Anda juga harus meluangkan waktu untuk menelaah dokumen. Karena di antara teknik pengumpulan data untuk jenis penelitian kualitatif, di samping wawancara, observasi, ada juga studi dokumen. Itu. Nah, ini perlu saya sampaikan dari awal supaya dari mulai sekarang Anda sudah bisa menentukan target-target itu. Ya. Nah, kalau saya hari ini menyampaikan lebih banyak contohnya untuk di kuantitatif, maaf, berarti ini saya ajukan kepada Anda agar Anda dari awal sudah tahu apa tujuan saya melakukan penelitian ini. Karena dalam penelitian kualitatif pun, Anda harus sudah bisa menentukan apa tujuan penelitian Anda. Karena dari tujuan awal itulah, Anda harus memastikan proposal itu sudah fix arahnya mau kemana. Makanya mungkin saya ingin mendengar, karena ini judulnya juga tidak terlalu banyak, hanya 6 orang yang hadir di Zoom. Saya ingin langsung diskusi saja dengan Anda, dan Anda sudah sampaikan pada saya tentang kira-kira arah penelitian Anda mau kemana. Kemudian Anda sampaikan juga kira-kira judulnya mau apa. Nanti tinggal saya lakukan proses revisi kira-kira, oh ini loh yang kurang, ini loh yang harus ditambah, dan lain-lain. Dan saya harap di sini Anda tidak pasif untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kepentingan penelitian Anda sendiri. Nah, ini yang harus seperti itu. Jadi justru hari ini adalah kesempatan Anda untuk mengeksplorasi rencana penelitian Anda sendiri. Tentu saya nanti akan mendampingi dan memaparkan dari sisi metode penelitiannya. Kira-kira ini cocoknya menggunakan apa, nanti Anda baca buku apa, artikel apa yang harus Anda baca, tesis jenis apa yang harus Anda gali untuk Anda dapatkan sebagai bahan perbandingan dari apa yang Anda akan lakukan dalam tesis Anda. Mudah-mudahan pembicaraan saya bisa dipahami, ya, bisa dipahami, karena tidak dalam konteks teoritis saja mata kuliah Medlit ini, tapi harus mewujud pada Anda mempersiapkan diri dengan proposal yang lengkap. Tentu nanti saya juga akan sampaikan kira-kira bagaimana struktur dari proposal yang ada di kampus kita. Dari mulai pendahuluan, latar belakang masalah, sampai dengan langkah-langkah penelitian.
Ini belum saya sampaikan karena memang belum waktunya, tapi nanti pasti saya akan sampaikan filenya untuk Anda jadikan sebagai pedoman penulisan tesis. Oke. Mungkin ada yang mau komentar dulu? Boleh. Pak Aji, Bu Nofrisa, Pak Ujang, Pak Wahyudin, Bu Diah, satu lagi siapa ini? Pak Rudi Tamim sama Pak Rusli Fahmi. Oke ya. Mungkin ada yang mau komentar dulu. Kalau minggu lalu kita banyak diskusi hal-hal lain. Nah, sekarang sudah harus fokus pada rencana penelitian Anda. Jadi saya tidak ingin pembicaraan Medlit keluar dari rencana pembahasan proposal tesis. Oke. Mungkin ada yang mau mengawali, silakan. Ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Ujang. Ya, alhamdulillah untuk malam ini bisa ikut kegiatan mata kuliah metodologi penelitian walaupun cuaca hujan, dan mudah-mudahan tidak mati lampu Pak sampai selesai. Di kesibukan waktu saya, mungkin semuanya punya kesibukan, ya saya sedikit meluangkan untuk membuat tugas yang kemarin Bapak instruksikan, dan saya mencoba. Di sini ada satu judul apa betul atau tidak nih, saya mencoba dengan latar belakang masalah yang ada dan melihat research gap penelitian dahulu, dan saya mencoba, ini ada satu judul Pak. Bentar. Judulnya saya ini mencoba membuat satu judul dengan judulnya pengaruh status ekonomi, pola asuh, dan tingkat pendidikan orang tua terhadap peningkatan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di SMPN 2 Cikidang. Nah, ini dengan metode penelitiannya mungkin ini salah satu judul. Boleh diulangi, yang ya judulnya pengaruh status ekonomi, pola asuh, dan tingkat pendidikan orang tua terhadap peningkatan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di SMPN 2 Cikidang. Nah, ini judul penelitian ini menggunakan korelasional mungkin Dok ya. Jadi judul penelitiannya memaparkan pengaruh antara variabel, dan menurut saya ini ada tiga variabel. Variabel pertama status ekonomi, pola asuh, dan tingkat pendidikan orang tua. Nah, itu variabel X, dan Y-nya prestasi belajar pendidikan agama Islam. Nah, saya mencoba untuk membuat judul tesis dengan judul penelitian korelasional seperti ini, Dok. Apakah ini sudah relevan dengan apa yang dipersyaratkan untuk membuat salah satu judul tesis? Mungkin itu, Dok. Ya. Kalau untuk secara judul, secara umum, masalah ini
bisa dijadikan sebagai bahan untuk proposal. Karena ini masuk pada pendekatan kuantitatif, kemudian variabelnya ada 4 di sini, X1, X2, X3, dan Y. Nah, cuma mungkin masukan dari saya, Pak Ujang Yandi, baiknya lokasinya tidak satu, Pak. Iya, Lokasinya, contoh di Cikidang itu ada berapa SMP? Ya, ada 4. ada 4. Nah, sebaiknya semua SMP negeri itu dijadikan sebagai tempat penelitian. Jadi nanti Bapak bisa mengambil kesimpulan berarti secara umum hasilnya meliputi seluruh SMP yang ada di Cikidang. Bahkan kalau saya boleh menambahkan, jangan hanya SMP, Pak, tapi sanawiyah juga. Jadi SMP dan sanawiyah yang ada di Cikidang itu dijadikan semuanya sebagai sumber datanya. Nah, Iya. Objek populasinya penelitiannya. mungkin keseluruhan, nah, tapi nanti yang dijadikan sampel mungkin sebagian. Tapi Iya. semua perwakilan yang ada di sekolah SMP negeri dan SMP swasta plus madrasah sanawiyah swasta itu semuanya dijadikan sebagai populasi penelitian. Jadi nanti pengambilan simpulannya adalah berapa skor pengaruh status ekonomi dari orang tua terhadap prestasi belajar PAI itu. Tapi siswanya se-kecamatan Cikidang. Iya. Gitu, Pak. Oh Itu iya. saran saya. Jadi tidak satu objek penelitian saja berarti Pak ya. Jadi Ya, di satu tempat. satu tempat. Tidak Jadi satu di tempat. sini berarti siswa SMP di Kecamatan Cikidang gitu ya. Nah, gitu, Pak. Itu nanti, karena kan Bapak sebetulnya nggak harus ramai, Pak. Cuma bagiin angket, sudah nunggu hasil. Kan gitu, Pak. Iya. Apalagi kalau sekarang bisa menggunakan Google Form. Lebih cepat lagi, Pak. Yang penting siswanya memang terkoneksi internet, punya handphone. Gitu. Kalau tidak punya handphone gimana? Ya kepaksa harus persiapkan print out dari kuesioner yang nanti disiapkan, nanti bisa dibagikan. Ya. Cuma saran saya, biar dari sekarang Pak Ujang Yandi juga bisa fokus, itu harus betul-betul tahu apakah memang itu masalah. Nah, gitu Pak. Coba lihat fenomenanya. Apakah prestasi belajar PAI itu di SMP atau di sanawiyah? Kalau di sanawiyah mungkin bukan PAI, tapi mewujud pada mata pelajaran fikih, Al-Quran, hadis, akidah akhlak dengan SKI ya. Tapi kalau misalkan mau fokusnya di PAI, berarti Anda hanya di sekolah menengah sekolah menengah pertama saja. Kecuali kalau yang lain. Contoh yang lain itu berarti variabel Y-nya nanti silakan diganti supaya bisa lebih fokus. Contoh, apakah status sosial ekonomi pola asuh dengan tingkat pendidikan orang tua itu berpengaruh nggak terhadap akhlak siswa? Berarti nanti variabel Y-nya yang diganti dengan siswa. Atau kalau tidak diganti siswa, Anda tetap dengan variabel Y-nya prestasi belajar PAI, berarti Anda penelitiannya hanya di jenjang SMP saja. Iya. Demikian, Pak. Iya. Jadi Pak, kan di sini ada objek penelitiannya pun juga, ini ada orang tua ya. Ya. Jadi kita bisa menyebarkan angket juga untuk orang tua. Betul, bisa, Pak. Sangat bisa. Jangankan orang tua, Pak, masyarakat sekitar juga bisa. Kalau memang datanya ada di masyarakat itu. Gitu. Iya. Kalau dalam penelitian kuantitatif, ya. Oke, saya pikir tinggal pendalaman terhadap di lokasi penelitian, apakah memang masalah prestasi belajar itu. Nah, ini juga harus digali lagi, Pak.
Sebab Iya, pertanyaan pertama pada saat tesis itu diujikan atau proposal Anda pada saat diujikan adalah apa masalahnya? Apa masalah penelitian Anda? Apakah itu teh masalah? Jangan-jangan sebetulnya bukan masalah. Gitu. Makanya iya, harus betul dipahami dulu. iya, Pak Ujang ini harus melakukan observasi atau iya, studi pendahuluan lah, nanya gitu ke masyarakat sekitar. Kira-kira hal apa yang bisa hal menarik yang bisa digali untuk menjadi penelitian Anda. iya, Tapi kalau menurut Anda memang status ekonomi, pola asuh orang tua, dan juga tingkat pendidikan orang tua itu menjadi problem, berarti memang, nah, dari mana Anda bisa dapatkan datanya? Gampang. Coba Anda datang ke tiap desa. Di desa itu pasti ada data orang tua, atau jangan di desa deh, ke sekolah. Di sekolah itu kan pasti ada dulu pendaftaran, ya, pendaftaran siswa ketika masuk. Coba dicek satu-satu. Ini orang tua rata-rata background-nya apa? Ya udah ketahuan di situ, Pak. iya, Ya. Jadi Anda tinggal baik-baik aja ngobrol dengan PU yang ngurusin masalah PPDB. Nah, itu, Pak. Karena datanya semuanya ada di dia. iya. Gitu, Pak Ujang. Ya, jadi secara substantif dan redaksi ini untuk judul ini sudah memenuhi syarat, Pak ya. Cuman di sana luang lingkupnya Ya, jangan satu tempat. jangan satu tempat saja, Pak ya. Ya, karena prinsip Terus, dari ya, penelitian Karena penelitian kuantitatif kuantitatif itu ya. adalah melakukan generalisasi, ya, Ini melakukan material generalisasi dari eh, lebih banyak objek. Jadi makin heterogen makin bagus, Pak, kalau dalam penelitian kuantitatif itu. Jadi kalau hanya satu penelitiannya berarti simpulannya hanya untuk di lokasi itu saja. Gitu. Jadi kalau untuk Pak Ujang Yandi, harapan saya justru ini menjadi trigger. Trigger itu pemantik ya, bahwa memang di Kecamatan Cikidang teh masih masalah gitu dari sisi status ekonominya, pola asuhnya, kemudian juga tingkat pendidikannya, sehingga memang diperlukan pendekatan lain untuk bagaimana meningkatkan status ekonomi dari keluarga, lalu bagaimana pola asuh mereka terhadap siswa di rumah. Jadi kita tuh memberikan kontribusi akhirnya, Pak. oh iya, Makanya saran saya ini kepada Anda semua ketika menulis tesis, mohon untuk difikirkan kira-kira apakah tulisan Anda itu memiliki kontribusi yang luas tidak. iya betul. Jadi bukan hanya sebatas beres tesis, undang MPD, beres. Nah, nggak hanya itu. Eh, Bahkan kalau perlu, apa yang Anda tulis dengan tesis itu bisa memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Makanya saya sangat menyarankan Anda memang peduli dengan persoalan sosial yang ada di masyarakat sekitar Anda. Khususnya dengan pendekatan ke-PAI-an atau dalam pendidikan agama Islam. Menurut Iya. saya ini penting, Pak. Apalagi kalau misalkan di antara Anda ada yang mau mengkaji tentang kebijakan pendidikan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Tapi tentu ini pendekatannya dengan kuantitatif. Yang sering saya dengar dulu ya, ketika Bupati Sukma menjadi bupati 2 periode, dia pernah mengeluarkan sebuah Perbuk nomor 33 tahun 2008 tentang 10 pembiasaan akhlak mulia. Wah, itu banyak sekali Pak yang mengkaji bagaimana implementasinya di sekolah dari mulai SD, SMP, SMA di Kabupaten Sukabumi. Tapi ketika bupatinya ganti, ya bupati yang sekarang nggak mau pakai tuh, ya. Jadi akhirnya 10 pembiasaan akhlak mulianya nggak ada. Malah kalau ditanya kebijakan bupati saat ini terkait pendidikan apa sih? Ya nggak ngerti. Cobalah Anda yang ada di Pelabuhan Ratu kan lebih dekat dengan kantong kekuasaan. Cobalah ada yang mau mengkaji. Bahkan kalau misalkan saya mau sedikit rada naik gitu ya, bagaimana sih keberpihakan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dengan
pendidikan agama di Sukabumi. Baik keberpihakan dari sisi kebijakan, keberpihakan anggaran, kepedulian kepada pemerintah, kepada lembaga pendidikan, contoh pesantren, dasar diniyah, diniyah takmiliyah, majelis taklim, madrasah gitu. Itu kan sebetulnya bisa menarik untuk dikaji, Pak. Jadi kalau misalkan Anda mau melihat gini, dalam kampanye, dalam kacamata politik, yang namanya masyarakat itu selalu diminta suaranya setiap 5 tahun sekali, Pak. Semua calon anggota dewan, calon bupati, wakil bupati, atau wali kota, gubernur, presiden sekalipun, sering menjadi masyarakat itu sebagai objek untuk kepentingan politik. Padahal yang bayar pajak adalah masyarakat. Masyarakat yang bayar pajak, pajaknya dikelola oleh pemerintah, ada yang oleh pemerintah pusat, daerah, provinsi, kemudian digunakan untuk pembangunan. Tinggal pertanyaannya, kita itu di Kabupaten Sukabumi mayoritas. Mayoritas, Pak. Ya. Kalau yang namanya mayoritas, berarti keberpihakan pemerintahnya pun harus melihat juga pada kepentingan mayoritas. Nah, pertanyaannya, segede gajahnya APBD itu, seberapa persentase yang diberikan untuk pendidikan, khususnya pendidikan agama? Nah, ini kan tidak bisa, Pak, kalau hanya sebatas diskusi dengan anggota dewan. Anda harus bisa menganalisisnya secara akademis. Ya, pengkajian secara akademis ini penting. Kalau menyenangi, ya saya bilang tadi, menyenangi hal-hal yang terkait dengan kebijakan. Sehingga penelitiannya nanti juga penelitian kebijakan. Itu. Tapi tentu wawancaranya juga dengan para pemegang kebijakan. Bisa dengan kepala dinas, kementerian agama, anggota dewan, wakil bupati, bupati itu sendiri. Asal Anda siap, maju terus. Itu. Mumpung Anda orang Pelabuhan Ratu, gitu maksudnya. Jadi banyak, Pak, yang bisa diteliti. Itu baru dari kebijakan, Pak. Baru dari kebijakan. Nah, belum dari yang lain. Ya, belum dari yang lain. Jadi maksud saya, ketika Anda menulis tesis, cobalah berpikir tentang apakah nanti penelitian saya akan berdampak luas terhadap masyarakat dan juga mungkin pada pemerintah. Pertanyaannya pasti akan muncul, Pak, emang kalau saya nulis tesis nanti bakal dibaca gitu? Ya, sebetulnya jawabannya simpel. Tergantung Anda menyuarakannya dengan cara apa dan bagaimana salurannya. Masalahnya, lamun Anda hitut oge dina speaker kan langsung aspan ngatoa itu. Karena hitut tertarik gitu. Jadi tergantung medianya. Nah, medianya sekarang ada, Pak. Ada media sosial. Anda bisa melakukan webinar untuk diseminasi hasil penelitian tesis, contohnya. Banyak sekali, Pak. Jadi, Anda melakukan penelitian itu bisa berdampak tidak hanya pada sebatas beres tesis jadi MPD. Nah, itu maksud saya, Pak. Tapi Anda punya kontribusi juga untuk bagaimana ada perubahan. Sedikit banyaknya berkontribusi lah. Karena sebagai seorang magister, ada kewajiban moral dan sosial yang harus Anda emban. Tapi targetan jangka pendeknya, beres tesis, menang MPD, beres, gitu. Itu jangka pendek. Jangka panjang. Nah, itu. Bisa dipahami mungkin maksud saya, Pak, ya? Jadi, yang tadi saya sampaikan kepada Pak Ujang Yandi, itu kan ruang lingkupnya berarti satu kecamatan, Pak. Ya. Menurut saya jauh lebih baik ketimbang Bapak hanya satu sekolah saja. Nah, gitu maksudnya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang lain. Bu Nofrisa boleh. Saya tunggu suaranya. Ayo.
Minimal belum pakai slide, belum pakai apa-apa. Ngomong aja dulu, Pak, saya pengennya begini, begini, begini. Saya tuh pengen gini, gini aja dulu, Pak. Saya kan sekalian mendengar juga. Kira-kira Anda maunya apa sih dengan tesis ini gitu. Jangan sampai ditanya, mau nggak bikin tesis? Nggak tahu ya, saya juga belum kepikiran. Nah, jangan begitu gitu maksudnya. Ya, oke, Bu Nofrisa, silakan. Eh, saya sih ada ya Pak ini. Bentar. Pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di PAUD. Ulangi, Bu. Saya tulis. Pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di PAUD. Aku ngambilnya PAUD. Sepalabuhan itu boleh, Bu. Mau sekabupaten Sukabumi boleh. Kenapa? Belum. Sekarang gini, sekecamatan Pelara ada berapa PAUD? Ada 60 PAUD. 68. Sugatnya 2.000. 60 madu. Ada 68. Oke. PAUD. Disiplin, motivasi, gaya kepemimpinan kepala sekolah, disiplin guru, motivasi kerja, kinerja guru. Oke. Apa yang melatar belakangi Anda nulis begini? Saya sambil searching di internet, judul kayak gini udah ada belum gitu ya. Yang persis kayak gini gitu. Bu, gimana, Bu? Kenapa judul ini? Saya sih mengambil judul ini tuh pengaruh nggak sih kinerja guru, motivasi kerja guru, terus terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah gitu. Jadi kalau misalnya guru punya motivasi atau punya kurang disiplin kerja atau motivasi kerja gitu ya, pengaruhnya dan pengaruh kepada kepala sekolah. Bentar, Pak, ini aku ada ininya. Jadi masalahnya kepemimpinan kepala sekolah itu sama disiplin kerja itu berpengaruh nggak terhadap kinerja guru? Terus? Kan biasanya ada yang gini ya Pak. Kalau misalnya gurunya motivasinya tinggi, misalnya disiplin kerjanya bagus, tapi ada yang tidak dibarengi dengan gaya kepemimpinan kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya cuek gitu. Ada yang seperti itu. Jadi tidak mau memberi dorongan terhadap gurunya. Jadi seperti itu. Anda menemukan kasus ini di mana itu? Ada sih sebagian, ada yang kan teman-teman gitu suka ada yang curhat gitu Pak. Suka ada yang saya misalnya gini tapi tidak direalisasikan sama kepala sekolah misalnya gitu. Oke. Terus? Ya gimana nih caranya kayak gini. Terus ada yang sesama guru gitu ya Pak, kita curhat gitu, kita saling bertukar pikiran gitu. Tapi kepala sekolah saya atau guru-guru yang lain tidak mau kerja bareng, istilahnya ya bareng gitu. Kalau di TK kan di PAUD kita kalau punya
ide kreatif atau apa gitu ya Pak, saling gitu. Saling gitu. Nah, ini Bu Nofrisa, saya temukan ada sebuah artikel yang judulnya persis sama, ya. Coba lihat. Pengaruh motivasi, disiplin kerja, dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru bahasa Inggris. Nah, ini mah guru bahasa Inggris, ya. Ya. Boleh baca nanti isinya. Ini apa? Kira-kira apa yang menjadi problem? Ini sebagai perbandingan penelitian boleh dijadikan sebagai bentuk, ya, bentuk bisa begini. Ini contoh saja, contoh. Berarti sebetulnya kepemimpinan itu variabelnya variabel ketiga, yaitu ada di tengah, ya, sebagai jadi X1 berpengaruh kepada X3, X2 berpengaruh kepada X3, lalu X3 berpengaruh ke Y. Ini posisinya begini. Nah, ini juga untuk Pak Ujang Yandi. Tadi kan Anda mau mengambil tema kuantitatif, ya. Nah, nanti model diagram jalurnya juga harus jelas nih. Dari mulai sekarang harus dicari dulu model diagram jalurnya seperti apa. Karena nanti untuk setiap rumus penggunaan dalam statistiknya itu berbeda-beda, Pak. Nah, tapi jangan khawatir, di bukunya Imam Mahali itu ada cara bagaimana mengerjakan soal-soal seperti ini, termasuk bagaimana tesis itu dilakukan. Jadi jangan khawatir. Buku statistik banyak banget, ya. Anda jangan khawatir untuk belajar untuk bikin tesis kayak gimana, tenang aja, ya. Banyak sekarang. Yang penting mau belajar. Buka buku lagi, baca lagi di sela-sela kesibukan, ya. Dan jelema anu ngiluan S2 di Pelabuhan Ratu mah lain jelema nganggur, Pak. Cara ribuk, ya. Nah, matakan harus bisa mencuri-curi waktu. Nah, itu, Pak. Kalau nggak curi-curi waktu, nggak bisa-bisa, Pak. Alasannya tidak ada waktu mungkin, gitu. Ya udah, curi aja deh, ya, gitu. Oke, Bu Nofrisa, jadi silakan nanti di internet juga kalau misalkan judul yang barusan dimasukkan. Nah, kalau misalkan Anda ingin tahu polanya, mengerjakannya kayak gimana, itu bukunya banyak. Saya bisa kasih rekomendasi, ada buku judulnya Teknik dan Metode Menulis Tesis, ya. Itu karangan siapa? Teknik. Ridwan, Ridwan. Itu Ulangi, Dok. semua. Nanti Tolong ulangi, Dok, atau di-share. Saya ini dulu perlihatkan bukunya, ya. Bentar. Teknik Dan metode penulisan tesis. metode judul. Saya perhatikan tesis karangan ini, Pak, bukunya yang ini nih. Nah, ini metode dan teknik menyusun tesis. Ini tentang kuantitatif. Pokoknya lamun Anda mau kuantitatif, maca buku yuk. Beli bukunya, Pak, murah, ngan ukur 45.000, aya nu 60.000 terserah. Nih. Ya. Metode dan teknik, ya. Metode dan teknik menulis tesis. Nah, saya perbesar. Pengarangnya Ridwan, penerbitnya Alfabeta. Ya. Nah, ini, Pak, murah, Pak, 52.000. Ya. Nyeun mah tanggal, tos meser we. Nah, tanggalnya, Dok. Ya, tanggal lah. Aya kalau nggak salah sih ada yang baru, cetakan baru yang ini kalau nggak salah. Cetakan baru yang warna begini. Ini tentang kuantitatif, ya. Kuantitatif. Saya sarankan kalau Anda mau kuantitatif, beli buku ini. Termasuk ayat contoh proposal kayak gimana, cara nyieun instrumennya kayak gimana, itu ada semua di sini. Ya.
Ya, Ibu Nofrisa begitu ya. Jadi kalau mau di kuantitatif saya sarankan baca buku itu. Belilah. Dah Muhammad Tak nggak ganggu jadwal nggak baso ya. Pendopo sambil belajar mendalami kuantitatif. Betul. Termasuk coba bukunya yang ini, yang barusan siapa? Imam Mahali. Saya Anda kalau perlu sekalian beli bukunya, Pak. Yang Imam Mahali itu ada buku cetaknya. Kalau misalkan ngeprint banyak ya itu. Ya, ada 300. Ini metode penelitian kuantitatif bukan yang ini nih. Nih bukunya yang ini nih. Ini bukunya nih. Ya. Saya sarankan beli bukunya nih. Ini bukunya. Jadi anu tadi beratus-ratus lembar teh, ini ada bukunya. Ya. Metode penelitian kuantitatif. Di bejaan jeung buku-buku nak karena lamun tepi kata beres proposalna asa kebangetan ya. Dipesan aja besok, hari ini pesan besok bisa ya dibaca sama tokonya gitu. Nah, nanti bisa Anda siap-siap saja tunggu di rumah datang bukunya. Koleksi Pak Aji. Nah, boleh. Oke, ini ada lagi Pak Rudi Tamim, Pak Rusli, Pak Aji, boleh satu lagi? Saya dok. Ya, gimana? Boleh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf tadi dok telat. Ya. Saya konsisten dengan apa yang saya ajukan di awal karena dalam saya ingin ada kalau bahasanya Dokter Kun itu jadi harus bisa memadukan antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya kan itu. Ya. Saya background-nya kan bahasa Inggris. Bagaimana bisa memadukan dengan nilai-nilai keagamaan gitu ya. Pernah dulu sebelumnya saya ajukan ke dokter juga judul yang saya pernah sampaikan, terus dikasih masukan nggak apa-apa, tapi ada nilai-nilai keagamaannya kan gitu ya. Ini saya ada dapat judul karena menurut saya ini menarik, menurut pengalaman saya ada banyak kasus-kasus di lapangan, terutama dengan mata ajar yang saya empuh ya di sekolah bahasa Inggris. Itu saya lihat dalam penguasaan, khususnya penguasaan kosakata, ini banyak anak-anak bermasalah. Gitu. Dan yang bagus itu rata-rata mereka yang disiplin keagamanya bagus, akhlaknya bagus. Gitu. Terus dia memberikan motivasi dia untuk belajar ya. dengan baik lah gitu. Terus? Dan saya bisa melihat kalau anak itu berbeda dengan anak yang lain. Ya, saya baca lagi, terus ini mungkin ya bisa dikoreksi nanti dok judulnya ya. Ya. Jadi begini, pengaruh akhlak siswa atas lingkungan belajar dan penguasaan kosakata terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris. Saya di SMP ya, di sekolah menengah pertama di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Diulangi Pak. Mau saya coba dalami lebih luas lagi kan gitu, karena ini kan kuantitatif ya. Pengaruh apa? Bisa ya, pengaruh akhlak siswa. Bentar. Akhlak siswa. Ya. Terus? Ya, terus? Atas lingkungan belajar dan penguasaan kosakata. Lingkungan belajar. Lalu? Terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa.
Ulangi Pak. Pengaruh akhlak siswa atas lingkungan belajar, terus dan penguasaan kosakata dan penguasaan kosakata terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris bicara ya. Wah, ya. Ini awalnya kenapa sampai ada judul ini Pak? Kenapa Pak? Kenapa Dok? Latar belakangnya kenapa sampai judulnya Anda tertarik untuk itu? Ya, satu tadi saya sampaikan di awal, terus waktu pertama juga saya pernah mengajukan judul ini, kata dokter coba di dipadukan dengan nilai-nilai agama. Kan waktu judul yang pertama saya ajukan itu masih bersifat umum ya, karena saya melihat ada juga judul yang sama di penelitian yang lain. Karena saya berbasisnya bahasa Inggris S1 itu, jadi saya kayaknya lebih lebih mapan untuk menyampaikan tesis ini dalam mata ajar saya dan dipadukan dengan nilai-nilai keagamaan diantaranya akhlak itu. Dan itu ketika di lapangan memang sangat sangat terasa oleh saya, sangat terasa. Enggak, maksud saya gini, kenapa Anda ngambil judul penelitian itu? Itu aja. Saya lebih tertarik dengan ini. Ya, yang mendasarinya apa gitu Pak? Yang mendasarinya apa ya? Blank Dok. Gimana Pak? Ya kan saya mengajar di beberapa sekolah tuh ya, di beberapa sekolah dan saya menemukan ketika saya memberikan tugas hafalan-hafalan kosakata kepada siswa itu, ternyata ya sangat berpengaruh ketika ini anaknya baik gitu ya, baik dalam tanda kutip baik artinya mungkin dia mendapatkan pendidikan agama yang baik mungkin di rumahnya, terus kelihatan berpengaruh sekali kepada kemampuan dia menghafal kosakata. Oke. Karena mungkin ada keinginan kuat untuk belajar. Anda penelitiannya rencananya mau di mana Pak? Di Pelabuhan Ratu, di SMP. Kalau ya di Pelabuhan Ratu. Saya coba karena saya baru mendapatkan sumber itu hanya dari beberapa sekolah aja, 1-2 sekolah atau 3 sekolah. Oke. Saya tidak tahu di tempat yang lain. Maksudnya saya mau coba juga itu nanti. Oke. Kalau memang Kalau saya harus lebih luas ya, kalau memang harus lebih luas. Karena kalau kuantitatif kan sampelnya juga harus banyak ya, harus lebih luas juga ya. Tapi kalau saya melihatnya gini Pak, Ya. untuk Bapak, Pak Rusli ya, Iya, saya iya Dok. Anda penelitiannya jangan di kuantitatif. Oh gitu ya Dok. Ya, ada beberapa alasan. Pertama, kalau judul ini tetap dipaksakan, Anda akan berhubungan dengan kesulitan-kesulitan tertentu. Apa kesulitannya? Yaitu pada saat Anda melakukan ukuran kemampuan bicara siswa. Ini alat ukurnya kan harus dites bicaranya, Pak. Nggak bisa kalau nggak dites. Bisa dibayang itu ada berapa orang yang harus dites. Makanya saya sarankan jangan judul kayak gini. Nah, ada alternatif kalau Anda mau mendalami tentang hal ini. Apa? Saya berikan petunjuk aja ya, petunjuk Pak Rusli. Ya Dok. Ada beberapa lembaga pendidikan yang menjadikan bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar. Iya. Ya, itu di Salam. Salam itu
pengantarnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, maksud saya, coba Pak Rusli datang ke Asalam, baik Asalam Putra atau Asalam Putri. Saya pikir belum banyak yang meneliti tentang kebiasaan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dengan akhlak atau sikap siswa di mata pelajaran itu. Ya kan biasanya yang mengajarkan biasanya PAI itu atau pendidikan agama Islam itu diajarkan dengan bahasa Indonesia atau ada yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, sekarang jika di lembaga pendidikannya itu diterapkan bahasa pengantar untuk materi pendidikan agama Islamnya itu dengan bahasa Inggris, itu kira-kira daya serapnya seperti apa? Kemudian efek terhadap penghayatan keagamaan dari yang disampaikan oleh si guru seperti apa? Termasuk nanti imbasnya terhadap akhlak siswa. Gitu, Pak. Jadi, tapi dengan catatan harus di lembaga pendidikan yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Jadi, kalau Anda mau mengukur itu, walaupun dengan kuantitatif gampang. Kenapa? Karena mereka ada di sana, siswanya ada di sana. Wah, kemana-mana gitu, Pak. Itu. Tapi kalau Anda ke sekolah-sekolah, contohnya, dari kemampuan harus kita akui sangat beragam untuk bahasa Inggris. Tapi kalau untuk di lembaga pendidikan yang dari awal memang menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris atau bahasa Arab, maka nanti Anda akan dengan mudah ngecek. Karena biasanya di lembaga pendidikan seperti itu ada dasar-dasar penguasaan bahasa yang standar sebagai tahapan untuk bisa memasuki kualifikasi di kelas itu. Enggak ujug-ujug bisa masuk sana, enggak. Ya, sebutlah ada matrikulasinya gitu. Ada pendalaman bahasa baik 1 bulan, 1 minggu, hanya untuk menyamakan frekuensi di antara mereka. Nah, jadi maksud saya Berat juga ya, Dok ya? Kenapa? Lumayan berat juga ya. Enggak berat, Pak. Lawan Nah, berat. kalau ini dipaksakan di sini harus, ya artinya harus, kalau tidak khusus ke sekolah-sekolah yang berstandar bahasa Inggris gitu ya. Kalau Pak Rusli memaksakan judul tadi, itu kebayang Ya. tingkat dasar penguasaan bahasa Inggris rata-rata siswa itu beragam. Beragam ya. Kalau model Pak Rusli melakukan penelitiannya seperti di pesantren Asalam, contohnya ya, mereka kan punya style yang sama, Pak. Betul. Minimal mereka itu memang kudu ngomong bahasa Inggris, kudu ngerti bahasa Inggris, kudu bahasa Inggris. Jadi kan sisi-sisi lainnya kepaksa. Gitu, Pak. Jadi ya, saran saya gini deh, Pak Rusli datang ke Asalam. Kalau nggak ke Asalam, Dok, ganti judulnya ya. Nggak ganti, Pak. Bergeser sedikit. Itu kualitatif ya? Tapi kualitatif. Mau kualitatif bisa. Kalau buat saya sih dua-duanya ACDC lah, ya. Bisa kuali. Kalau kuantitatif berarti Anda meluas tuh, banyak yang bisa diteliti, gitu. Nah, kalau misalkan kualitatif berarti Anda mencari cukup satu sekolah ya. Cukup satu sekolah ya, sampelnya ya. Satu skala, satu ruang lingkup saja. Satu ruang lingkup saja ya. Karena memang dilihat dari aspek apa ya, variasi dari sumbernya memang hanya ada di situ gitu. Iya, betul. Kecuali kalau ada lembaga yang setara gitu yang mengajarkan dengan cara seperti itu, ya Anda bisa lakukan. Itu, Pak. Jadi saran saya Pak Rusli jalan-jalan ke Asalam, ngobrol dengan ustadz di sana, ngobrol dengan guru bahasa Inggrisnya kalau perlu, atau ngobrol dengan guru PAI-nya juga, bagaimana mereka mengajar di sana. Mungkin Pak Rusli belum pernah tahu bagaimana pola pembelajaran bahasa Inggris di lembaga yang mengajarkan pengantar pakai bahasa Inggris gitu. Nah, ini kan kita bisa diambil, Pak. Sisi-sisi baiknya apa?
Yang penting kita mah belajar kumaha caranya neangan tentang ya pengaruh. Tapi judulnya jangan pengaruh akhlak siswa atas lingkungan belajar. Ini jadi keliru, Pak. Judulnya jangan keliru. Ya, gimana dok jadinya? Begini. Jadi boleh jadi kalau judulnya kualitatif sih kayak gini, Pak. Implementasi pembelajaran bahasa Inggris dan dampaknya terhadap akhlak siswa dalam pelajaran PAI. Penelitian di atau pembelajaran PAI melalui pengantar bahasa Inggris dan dampaknya pada akhlak siswa. Atau silakan direkayasa lagi judulnya, tapi intinya kadinya gitu. Jadi kan konten bahasa Inggrisnya telengit, Pak. Clue-nya implementasi berarti ya? Implementasi. Bisa penerapan, bisa efektivitas, atau judulnya tentang efektivitas. Efektivitas penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar dalam pembelajaran PAI di Pondok Pesantren As-Salam Putri, contohnya. Kan bisa begitu, Pak. Jadi sebetulnya penggunaan bahasa Inggris untuk menjadi bahasa pengantar di mata pelajaran PAI teh efektif teh gitu, Pak. Jangan-jangan siga soang hayam. Soang ngomong soang, hayam jadi pajiin jin gitu ta. Tungtungna tadina anak harus paham tentang bagaimana cara tata cara ibadah tertentu, tapi karena penggunaan bahasa yang tidak efektif akhirnya ya anak jadi nggak paham, boro-boro menghayati ajaran agamanya, paham genten anu diomongkeun gitu. Kalau ternyata didapatkan hasilnya tidak efektif begitu. Jadi boleh efektivitas, Pak. Efektivitas penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren As-Salam. Jadi kita tuh sebetulnya seperti kayak nguji lagi, Pak, mengevaluasi. Sebetulnya pembelajaran PAI dengan pengantar bahasa Inggris itu efektif nggak? Gitu. Itu Pak Rusli. Ini saya ngebantu aja biar Anda lebih cepat beresnya nih. Benar. Kalau judul yang tadi jadi malah kemana-mana, Pak. Jadi yang awal sama sempat. Kebayang ya maksud saya, Pak Rusli ya. Jadi Bayang Pak, banget bayang. ke PAI, Banget. tapi pengantarnya bahasa dalam waktu yang begitu sempit harus melakukan ini, sibuk dalam kesibukan, wah susahnya. bisa. Asal mau meluangkan waktu. Bisa sih semuanya. Kita kan bukan reguler. Ya. Kalau ke kualitatif boleh ya dok? Boleh silakan Pak, nggak ada halangan. Anda mau kuantitatif mau kualitatif silakan. Kita tidak pernah batasi mahasiswa mau kemana. Cuma tadi itu saya kasih gambaran ini loh. Ya kalau misalkan kuanti ini kalau kualitatif. Jadi tidak ada memaksakan harus kemana-kemana, nggak ada. Ya. Maaf dok, satu lagi dok, kasih clue lagi dok. Selain tadi udah saya ketangkap, itu kan bersumbernya di sekolah yang memang berstandar, dasarnya berstandar bahasa Inggris atau pengantar bahasanya ada bahasa Inggris. Ada clue lain nggak di luar itu dok? Untuk saya berikan judul lain gitu. Tapi ada sangkut pautnya dengan bahasa Inggris. Clue-nya aja dok. Apa ya? Sebetulnya kalau Anda cari di apa? Di internet. Saya cari aja ya dok ya. Ya. Saya cari ya. Ya, siap dok. Siap dok. Siap dok. Banyak yang bisa di Ya, siap. kali. Terutama saya ingin, tapi nggak tahu ya, ini kalau di Pelabuhan Ratu rata-rata siswanya, saya pengen Anda neliti kalau main TikTok pakai bahasa Inggris untuk menyampaikan materi PAI itu bagus nggak sih ya? Tapi itu saya pikiran-pikiran saya aja ya. Tapi bisa jadi eksperimen maksudnya. Bahkan Pak Rusli pernah dengar nggak tentang istilah moderasi beragama? Moderasi beragama karena untuk menyampaikan tentang risalah Islami rahmatan lil alamin itu harus dipahami dengan meluas. Nah,
penggunaan bahasa global itu kan menjadi bagian dari bagaimana menyampaikan Islam yang akan pertanyaannya, apakah siswa-siswi di Pelabuhan Ratu aware nggak dengan hal itu, Pak? Tapi ini kayaknya perlu diskusi lagi lah, ya, perlu diskusi lagi. Ya, Dok. Posisinya bukan buat tesis itu, jadi diladek beres. Nah, Paham sama Dok lah. ya, emang Izin Dok. dibujeng enggalna we, gitu. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Siapa Pak Rudi? Pak Rudi? Ya siap, izin Dok. Mangga, Izin Pak. Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Mohon maaf Dok, terlambat tadi Dok. Ini ada satu judul barangkali Dok untuk ditanggapi apa ini pas atau tidak, mohon rujukan juga. Seperti halnya misalkan manajemen kepemimpinan Dok, kepala sekolah terhadap kinerja guru, Ya. dan metode pembelajaran pada peningkatan prestasi siswa di Kecamatan Pelabuhan Ratu misalnya Dok. Oke. Gimana Dok? Manajemen Masuk, Pak. kepemimpinan 1, 2. Kepala sekolah terhadap kinerja guru, Manajemen kepemimpinan kepala sekolah, terus yang kedua dan metode pembelajaran metode pembelajaran, terus pada peningkatan prestasi siswa di Kecamatan Pelabuhan Ratu. penelitiannya di mana aja, Pak? Di sekitar Pelabuhan Ratu aja Pak, Bukan levelnya. SMP. Level. SMP Pak. SMP. Iya. SMP. Oke. Manajemen kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, metode pembelajaran, dan Peningkatan prestasi siswa. Ya. berarti cuma 3 variabel ya, Pak? Ya. Bisa Pak. Kalau 3 mah itu standar skripsi, Pak. Oh gitu. Minimalnya di Harusnya 4 variabel. Jadi, nah ini juga yang harus diperhatikan. Iya. Apa sih? Pak Rudi perlu Ya. melakukan telaah. Memang apakah ini masalah ataukah bukan masalah? Masalah Pak. Soalnya belum ada yang berhasil sampai saat ini. Ingat, dalam penelitian kuantitatif, fokus penelitian itu ada di Y. Itu kalau lihat saya judulnya itu ada pada nah, berarti Anda harus punya data bagaimana siswa MI prestasinya minimal 3 tahun terakhir Kecamatan Pelabuhan. Apakah memang menurun? Trennya menurun atau menaik? Sebab kalau misalkan menurun prestasinya, berarti Anda coba silahkan cari akar masalahnya apa. Apakah akar masalahnya itu pada manajemen kepemimpinan kepala sekolah? Nah, itu ada komponen lain yang hilang, yaitu guru, Pak, kompetensi guru. Iya. Iya, betul. Apa? Saya sih menyarankan kalau mau yang lemah. Ini saya bicara apa adanya saja. Iya. Kepala sekolah di mana itu rata-rata di manajemen supervisi akademik. Jadi boleh jadi Pak, variabel pertama Bapak itu adalah manajemen supervisi akademik kepala sekolah. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, kompetensi supervisi akademik kepala sekolah. Jadi fokus ke persoalannya. Jadi kompetensi supervisi akademik
kepala sekolah. Dan yang kedua, nah ini Pak, Anda mau ngambil mana? Kalau misalkan rata-rata MI itu kan di Pelabuhan Ratu MI negerinya cuma satu, ya, Ya. lainnya kebanyakan swasta. Nah, Hmm. kalau Bapak mau penelitiannya di Pelabuhan Ratu, saya ngarahkan penelitiannya di swasta negeri sekaliguskan saja nggak apa-apa. Jadi nanti secara umum saja nanti bisa didapatkan gambaran. Walaupun sebetulnya tidak apple to apple ketika min cuma satu, sisanya swasta. Atau menggabungkan keduanya itu juga jadi sesuatu yang biasanya jadi membingungkan. Jadi yang pertama kompetensi supervisi akademik kepala sekolah itu yang kedua. Yang kedua, ini di MI ini problem dari dulu Pak. Itu masalah tidak linearnya guru. Benar. Jadi nanti disebutkan di dia kompetensi profesional guru, Pak. Ya. Kenapa kompetensi profesional guru ya Pak? Ya, kompetensi profesional guru. Karena di MI rata-rata jurusan lulusan PAI ngajar kelas IPA ya, ngajar IPA, ngajar IPS, matematik, Inggris, ngajar Inggris, Arab, termasuk anu SHG rata-rata nama di PAI itu. Jadi pertama kompetensi supervisi akademik kepala sekolah, lalu kompetensi profesional guru. Nah, yang ketiga nanti ada lagi yang menjadi problem di MIT. Naon sarana prasarana. Sarana prasarana. Itu rata-rata aku sebab swasta bermasalah. Karena bermasalah maka perlu dilakukan peningkatan. Jadi sarana prasarana. Nah, ketika sudah ngomongin tentang supervisi, kompetensi profesional, sarana prasarana, ini berdampak terhadap apa? Banyak, Pak. Bisa dilihat dari prestasi belajar siswa atau mutu pendidikan BMI contohnya, atau minat orang tua menyekolahkan anaknya ke MI. Jadi soal minat orang tua menyekolahkan anaknya ke MI. Jadi dasar pertimbangannya bahwa selama ini minat orang masukin anak ke MI itu relatif rendah. Nah, contohnya begitu. Pak, tapi kudu aya buktina. Contoh, sekolah Parudi itu 3 tahun terakhir pendaftar anu asup dari 2019, 2020, 2021 itu makin naik apa makin turun. Nah, itu juga bahan pertimbangan, Pak. Jadi antara dasar empiris bahwa penelitian yang dilakukan ternyata minat orang tua menyekolahkan anaknya ke MIT 3 tahun terakhir trennya turun. Nah, udah ketahuan. Nah, turun tetin. MI sabar hiji Pak, sa Pelabuhan Ratu. Sa Pelabuhan 14 Pak. 14 Pak. 14. Tina eta nu 14 aya sabaraha MI anu tiap tahun selama 3 tahun berturut-turut turun. Nah, itu bisa jadi dasar. Iya. Terus siap. coba ditinggali. Bagaimana keadaan sarana prasarana di MI? Datanya kayak yang kedua, betul. Bagaimana data lulusan guru MI yang ada di Pelabuhan Ratu dari sisi pendidikan S1-nya. Yang kedua, coba dibaca apakah kompetensi supervisi akademik itu dilakukan atau tidak oleh kepala sekolah. Nah, kayak gitu-gitu, Pak.
penelitian. Ya. Jadi itu kemana-mana gitu ya. Nah, jadi boleh Y-nya itu tadi bisa apa? Apa tadi? Minat orang tua menyekolahkan anaknya atau Ya. kualitas pendidikan di MI. Pertama mangga diatur-atur lah. Tapi Siap. Pak Rudi sudah ada gambaran kira-kira Ya. mau melakukan kemana gitu tahapannya. Ya, insya Allah dok, ada dok. Terima kasih dok. Barakallah. Siap, makasih dok. Semua apa yang tadi saya sampaikan, karena ini silakan Anda tinggal coret-coret, bikin latar belakang, bikin rumusan sambil baca-baca ya. Nanti saya kirim grup deh tentang itu ya. Ya, siap dok. Makasih dok. Oke. Terus dok. Pak Haji, mana Pak Haji? Ya, siap. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dok, kebetulan kan saya guru PAI, jadi ruang lingkup seperti apa yang waktu tatap muka dokter sampaikan bahwa supaya kita tidak menyulitkan di saat penelitian nanti, jadi apa yang dianggap ada di lingkungan kita atau sesuai dengan pekerjaan kita. Saya dari banyak membuka di Google Scholar dan baca tentang artikel-artikel, memang kalau guru PAI saya berkecimpungnya yang pertama permasalahannya terkait dengan prestasi belajar, kedisiplinan, kemudian metode yang berhubungan nanti dengan hasil dari belajar itu sendiri. Makanya saya di sini nyusun masalahnya seperti begini. Yang pertama, bagaimana gambaran motivasi belajar disiplin siswa dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Kecamatan Cikidang, di SD Kecamatan Cikidang. Yang kedua, pengaruh motivasi belajar dan disiplin siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Kecamatan Cikidang. Yang ketiganya, pengaruh disiplin siswa, bagaimana pengaruh disiplin siswa terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam di SD Negeri di Kecamatan Cikidang. Akhirnya saya muncullah alternatif untuk judul. Tapi saya buka di Google Scholar memang sudah banyak hal semacam ini Pak. Yang salah satunya pengaruh motivasi belajar dan disiplin terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam di sekolah dasar negeri di Kecamatan Cikidang. Hanya mungkin penelitiannya saya hanya di baru 3 variabel Pak. Betul dok, betul. Makanya Pak. Ya, saya ingin seperti yang lain tadi ini sudah belum dikirimkan. Justru saya ingin mendapatkan seperti yang lain. Bapak tadi ini ada gambaran-gambarannya gitu Pak. Ya. Nah sekarang pertanyaannya gini Pak. Sebetulnya problem pembelajaran PAI di SD itu apa sih? Ya kalau yang berhubungan dengan keseharian kami ya. Tentunya terkait dengan prestasi Pak, kualitas dari pembelajaran pendidikan agama Islam sendiri. Hari ini kan kita hanya sekedar masuk menyampaikan materi setelah mengkaji kepada metode pembelajaran seperti biasa tanpa ada ketika sudah mencapai KKM itu hanya sekedar asal, tidak ada hal yang lebih jauh gitu dok. Ini sayang. Aku jamak kali. Kakak ini. Bodoh. Ada lagi Pak? Ya kemudian yang selanjutnya tadi adalah tentang kedisiplinan. Ya, tentang kedisiplinan ya disadarilah bahwa untuk sekarang ini memang tingkat kedisiplinan baik gurunya itu sendiri kemudian siswa akan sangat berpengaruh gitu. Nah kalau dituangkan dalam bentuk itu mohon itunya Dok coba pencerahannya seperti apa? Ya.
Oke, Bapak tuh ngajarnya di level SD. SD. Sekarang pertanyaannya begini, Pak. Kalau di SD itu bagaimana tentang kemampuan membaca Al-Quran siswa, Pak? Kalau membaca Al-Quran kelas 1 itu masih ikro ya. Kemudian ya rata-rata kalau yang kelas 4 ke sana sudah mampu, Pak, sudah mampu. Terus Ya, kalau mampunya itu mampu membaca Al-Quran. mampu membaca. Ada masalah dengan pembelajaran Al-Quran di level kelas tinggi 4, 5, 6. Mungkin kalau lebih cepat itu kaitan hubungannya dengan metode, Pak. Metode bagaimana, Pak? Ya, dalam membaca Al-Quran kan ada metode ketika dia menulis misalkan surat Anas ya menyambung gambar nyambung ayat itu, Pak, yang pakai kertas itu. Ya. Terus? Ada lagi, Pak? Halo? Ya. Ada lagi? Selain metode gitu, Pak. Ya. Selain metode ya mungkin kedisiplinan itu tadi, Pak, kontinuitas dalam pembelajarannya. Oke, maksud saya begini, Pak. Tadi kan kontennya tentang pembelajaran apa tadi? PAI di SD. Ya, maksudnya khusus tentang ngaji yang tadi ya, kemampuan baca. Oh iya. Nah, sekarang Bapak kan di Cikidang, ya. Iya. Coba Pak di Cikidang problem akhlak siswa SD di Cikidang ada yang fatal nggak, Pak? Pernah terjadi apa gitu? Atau mungkin Ya. Anak dalam berbahasa yang apakah kasar, apakah Ya, kalau itu ada, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya sudah sejauh mana Bapak sebagai guru PAI melakukan upaya penanggulangan masalah tadi, Pak? Ya, kalau luang lingkupnya di tempat kita bekerja, ya tempat kita mengajar, itu ya ada kita melakukan penanganan itu tadi, Pak, terkait dengan ketika ada salah satu anak yang memang dari segi bahasa dan sebagainya memang itu pengaruhnya bisa dari keluarganya, bisa memang di pergaulan atau juga sehingga kita ketahuannya anak setelah ada di sekolah ini. Tapi kita kan menyampaikan bahwa ini hal-hal yang baiknya harusnya berbicaranya seperti ini gitu, dikasih arahan. Nah, itu belum bertemu, Pak, solusinya belum. Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Bapak sebagai guru SD PAI ada pengawasnya, Pak? Ada. Pengawasnya suka melakukan supervisi? Paling 1 semester sekali. Nah, itu. 1 tahun paling 2 kali kunjungan ke sekolah. Nah, tapi di luar itu ada kegiatan lain, seperti di komputer. Ada di KKG. Gitu, di KKG gitu, Pak? Ada di KKG. KKG-nya rutin, Pak? Tidak, Pak. Nah, rutin. Sekarang saya nanya. Itu biasanya hanya sesuai dengan kalau Bapak kebutuhan saja menjelang pas atau misalkan ketika ada informasi yang baru itu ada KKG. Sekarang pertanyaan saya begini,
kompetensi guru PAI SD di Kecamatan Cikidang gimana secara umum, Pak? Nah, itu jadi kalau berbicara kompetensi guru di Kecamatan Cikidang itu Pak, dari jumlah 36 sekolah, Ya. 36 sekolah itu yang dikatakan match PAI-nya itu hanya 12 orang ya yang sesuai. Kenapa? Karena sebagian di sekolah itu mereka guru kelas, kemudian ditugaskan untuk merangkap jadi guru PAI. Jadi tidak asli guru PAI. Tidak asli guru PAI. Atau Seperti kebalikan yang tadi. ya, bukan mismatch lagi etam, Pak. Dolun. Dolun, Pak. Dolun itu aslinya sesat, Pak. Ya. Sesat Dolun. harusnya bukan mengajar PAI, tapi ngajar PAI. Oh, itu sesat banget, Ya. Pak. Dolun. Dolun. Nah, saya mau tanya, persoalannya ada di mana tuh? Karena pengangkatannya yang lama, apa nggak mau ngangkat guru honor lulusan PAI, S1 PAI, jurusan PAI, TIMN? Kalau berbicara itu kan kita sempat Pak dari Kementerian Agama kan melalui KKG Kabupaten kita ada komunitas akun SIM PKB guru PAI. Nah artinya semua mereka yang guru PAI masuk di komunitas itu di akun SIM PKB-nya. Itu mereka masuk, kemudian dari kebijakan lain ketika muncul misalkan untuk PPG yang kemarin lah, ternyata di situ tidak ada formasi untuk guru PAI. Akhirnya mereka pun yang sudah S1-nya PAI menyesuaikan karena tadi ada tuntutan untuk jadi guru PAI, begitu masuk muncul bahasa Sunama punung, Pak. Jadi akhirnya di itu tidak ada formasi untuk pengetahuan. Jadi ini udah bertahun-tahun Pak kalau untuk ini semacam ada diskriminasi untuk guru PAI ini untuk bertahun-tahun, makanya minat untuk menjadi guru PAI itu sangat sedikit. Oke. Kalau berbicara soal itu. Ada nggak SD di Kecamatan Cikidang yang mengangkat guru honor lulusan S1 PAI? Ada nggak? Ulangi Pak, tidak putus-putus Pak. Ada tidak di SD Kecamatan Cikidang kepala sekolah mengangkat guru honor PAI untuk ngajar di SD-nya? Ada nggak? Ada, kalau itu ada guru honor yang PAI ada. Ada berapa orang? Hanya beberapa, paling 6 atau 5 sekolah. Berarti sisanya tidak mengangkat guru honor. Iya, yang itu tadi, Pak. Jadi memberdayakan guru yang ada. Ada yang penting mana agama mana Islam hanya bisa. Nah, ya. Kan ini, Pak. Ada operator sekolah. Dia kualifikasi akademiknya PAI, jadi operator, jadi operator. Karena tidak mau ngajar PAI tapi dulu kuliahnya S1-nya PAI. Nah, oleh kepala sekolahnya selain operator dia diperbantukan untuk ngajar PAI. Ada yang seperti itu, Pak. Etama sekali merangkul 2-3 pulau terlampaui. Jadi supaya hese neangan kedua. Nah, itu. Oke. Jadi terlihat Pak, persoalannya sebetulnya sudah nampak Pak. Yaitu pada problem guru Pak. Jadi problematikanya di guru sebetulnya. Cuma tinggal solusi apa yang sudah banyak dilakukan untuk menanggulangi itu. Contoh Pak.
kepala sekolah itu punya kewajiban supervisi akademik, Pak. Saya tadi sudah bilang, kewajiban. Ya. Tapi saya mau beradu lah, boleh bertaruh lah, taruhan. Jarang kepala sekolah melakukan supervisi akademik, Pak. Betul. Nah, itu bisa diteliti, Pak. Tapi bukan sama dengan yang Pak Rudi tadi. Mungkin yang lain. Contoh, kebijakan kepala sekolah dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendidikan keagamaan kira-kira seperti apa? Ini kan terkait juga dengan kompetensi manajerial kepala sekolah. Jadi, sekarang gini Pak, kan di sekolah, di SD, itu kan nggak boleh mungut biaya karena sudah ada BOS. Terus namun ada kegiatan seperti rajaban, muludan, ataupun kegiatan lain. Itu kira-kira dananya dari mana? Kalau Dari bukan infak anak-anak. dari itu, dari mana lagi? Ya kan? Nah, Iya. ini kan kemampuan manajerial dan hubungannya dengan komite sekolah. Nah, maksud saya, apakah selama ini SD di Kecamatan Cikidang itu memberdayakan komite sekolah untuk membantu kegiatan-kegiatan keagamaan? Karena gini Pak, problematika di antara pendidikan agama Islam di sekolah dasar adalah waktu yang relatif sedikit, tuntutan anak bisa agama itu tinggi. Itu. Kudu bisa ngaji, budak kudu bisa wudu, budak kudu bisa A, kudu B, kudu C. Bari kudu bager deh budak teh. Nah, gitu, Pak. Sementara tanggung jawab anak soleh itu bukan hanya tanggung jawab guru PAI. Kepala sekolah wajib punya misi menyolehkan anak didiknya. Guru wali kelasnya pun punya kewajiban menjadikan anaknya soleh. Apalagi kalau, contoh, apakah di SD itu ada musola? Suka dibiasakan sholat duha kah? Sholat duhur berjamaah kah? Atau tidak? Karena proses pembiasaan ini untuk level sekolah dasar itu penting sekali. Bahkan pertanyaan saya, pembiasaan ibadah atau akhlak mulia apa saja yang dilakukan di tempat atau di SD tempat di Kecamatan Cikidang itu? Apakah ada kekhasan dari SD di Kecamatan Cikidang dalam rangka peningkatan akhlak siswa? Jadi kita Pak, sudahlah banyak keterbatasan, uang terbatas, guru PAI terbatas, waktu terbatas. Ya untuk nyebutkan kurang lah terbatas tehnya. Terus lagi kemampuan guru juga sangat terbatas. Orang tua kemampuan ekonominya juga terbatas. Nah, kepala sekolah yang hebat itu ketika dia mampu mengefektifkan segala keterbatasan yang dimilikinya, tetapi menjadi unggul dengan keterbatasannya. Itu baru hebat. Nah, tentu ini harus diberikan trik, cara. Salah satunya secara akademis, Pak Aji perlu mengkaji. Kira-kira di sekolah dasar di tempat lain, sama enggak masalahnya dengan saya? Tapi kenapa kok ada yang hebat, tapi saya tidak? Nah, di situ Pak letak keunggulan. Jadi sebetulnya dari semua persoalan yang Pak Aji sampaikan, kita sebetulnya sudah mendapatkan arahannya kemana. Ya, tinggal merumuskannya. Nah, jadi boleh jadi Pak judulnya teh problematika pembelajaran PAI di sekolah dasar Kecamatan Cikidang. Jadi Anda penelitiannya kualitatif. Kualitatif Pak. Tapi khusus tentang problematika pembelajaran PAI di sekolah dasar. Dan ini pasti akan banyak yang dikaji, Pak. Jadi problematika pembelajaran PAI. Jadi Anda melihat dari berbagai sisi. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif, Anda mencoba memisahkannya. Contoh, apakah dari kualitas guru PAI-nya atau kompetensi guru PAI-nya,
lalu dilihat juga dari sisi prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI-nya, atau perhatian atau kepedulian orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Jadi gini, perhatian orang tua supaya anaknya ke sekolah itu gimana? Karena ini juga jadi penting, Pak. Gitu. Jadi kalau kuantitatif, Anda bisa lihat dari perspektif siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Ya, orang tua juga bisa. Sebagai bagian dari upaya untuk menyelaraskan program sekolah dengan yang ada di rumah. Gitu. Jadi kewajiban budak soleh itu lain kewajiban guru PAI wungkul, termasuk orang tuanya di rumah. Jadi budak disakolahkeun ka sakola teh lain micen kuya kaleuwi. Ya, tapi memang dijadikan perhatian semuanya. Jadi problematika pembelajaran PAI di sekolah dasar di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Jadi ini penelitiannya kualitatif. Jadi Anda mencoba menelaah satu persatu problem-problem apa saja yang ada dan menganalisisnya dan mencoba untuk mencari solusi bagaimana menanggulanginya. Gitu, Pak. Seperti contoh, ketika kepala sekolah tidak melakukan supervisi akademik kepada guru PAI, apa dampaknya? Oh, dampaknya guru PAI jadi merasa tidak perlu serius karena kepala sekolah lagi serius. Nah, kan gitu, Pak. Atau ketika pengawas nage males datang ke sekolah, ukur tanda tangan pas wungkul mah, atuh arek kumaha bisa meningkatkan motivasi mengajar, Pak. Nah, walaupun memang kita juga harus ketahui problem terbesarnya tetap ada pada gurunya. Jadi kalau motivasi intrinsik si guru tersebut rendah pada komitmen dia menjadi guru, relatif juga akan kecil Pak hasilnya. Jadi komitmen terhadap profesi itu penting. Coba nanti Pak Haji silakan mencari artikel jurnal ataupun juga penelitian tentang komitmen pada profesi guru, Pak. Komitmen pada profesi. Itu bisa ditelaah khusus, Pak. Komitmen. Ya. Nanti silakan ditambah. Komitmen nanti mau dihubungkan dengan apa? Kalau mau penelitiannya kuantitatif. Jadi nanti khusus mengkaji tentang guru, Pak. Sebetulnya guru-guru PAI di SD Kecamatan Cikidang teh boga komitmen jadi guru yang kuat enggak? Punya kreativitas enggak? Bahkan kalau ditanya Cikidang pernah dapat juara pentas PAI tingkat Jawa Barat, encan. Pernah. Atau tingkat kabupaten. Terus keunggulannya ada dalam hal apa? Gitu. Terus apa yang sudah dilakukan? Ya gitu-gitu aja sih, Pak. Ya, Pak Haji, panjang lebar saya menjelaskan, mudah-mudahan ada menyangkut hiji wetenan naon, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ya. Dokter. Tadi ada gambaran, mungkin nanti saya kayak diulang lagi dengan yang tadi. Boleh. Saya akan baca-baca lagi, Siap. termasuk dengan keterlibatan komite tadi yang Dokter sampaikan. Ya, oke. Terima Terakhir, kasih Pak Dokter. Iya, saya persilahkan Bu Diah. Pak Wahyu. Iya, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan. Ini Bu. Pak, saya mau mengajukan ini tentang kualifikasi pendidikan kerja dan saraf terhadap kinerja guru. Gimana Pak? Ini barusan suaranya putus-putus, Bu. Coba diulangi. Ya, memang tempatnya terputus-putus, Pak, itu mah. Pengaruh kualifikasi pendidikan, lingkungan kerja, dan sarpras terhadap kinerja guru di Madrasah Kecamatan Cikakak. Madrasah apa? Iya. Variabel, Bu ya. 4 variabel, Pak. Ulangi coba. Kualifikasi pendidikan, terus Pengaruh kualifikasi pendidikan, Ya. lingkungan kerja,
dan sarana prasarana terhadap kinerja guru di madrasah sekecamatan Cikakak. Coba saya sedikit searching dulu ya. Bentar. Itu kualifikasi pendidikan guru berarti ya? Ya, pendidikan gurunya, Pak. Kemudian sarana lingkungan kerja terhadap Kinerja guru, ya. Di mana, Bu? Di madrasah, Pak. Saya mau ininya penelitiannya di madrasah saja karena udah pada kenal gitu. MTS, MI atau MA? Madrasah Sanawiyah. Di sini ada lingkungan kerja. Saya share screen ya buat dia. Ini saya masuk ke sini. Ada juga Google Scholar nanti. Google Scholar. Ini pengaruh sarana prasarana dan lingkungan terhadap kinerja. Ini ada. Ada pengaruh sarana prasarana sekolah terhadap kinerja. Di sini ada lingkungan kerja terhadap kinerja guru. Sama biaya kualifikasi pendidikan guru madrasah di lingkungan agama. Ya. Pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja, kepuasan, pengaruh kerja. Entar sini cek dulu di sini. Karena sekolah, lingkungan terhadap kinerja guru, pengaruh kompetensi profesional, lingkungan kerja, motivasi guru, lingkungan kerja terhadap kinerja, lingkungan. Ini kalau untuk kualifikasi pendidikan, sarana prasarana lingkungan kerja ini belum banyak nih. Boleh. Boleh ya, Pak? Silakan dilanjut ya. Iya. Kualifikasi pendidikan guru, sarana prasarana lingkungan kerja terhadap kinerja guru. Kinerja guru MI ya. Oke. Madrasah Sanawiyah, Pak, MTS. Iya. Tapi kalau di sini saya belum melihat, jadi Anda mengabaikan kepemimpinan kepala sekolah ya? Jadi gimana, Pak? Ya artinya tadi udah saya hampir sama dengan Ibu Nofris gitu. Jadi saya yang ini aja gitu. Punya dua asalnya, Pak. Bisa jadi nanti jadi 5 variabel. Tapi nanti gambarannya bisa kayak gini, Bu. Nih. Jadi nanti boleh jadi X1, X2-nya apa, X3-nya apa. Ya, contoh X1-nya itu kepemimpinan. Itu ternyata kepemimpinan kepala sekolah itu berpengaruh terhadap lingkungan, ya, termasuk ini Sarpras, Pak. Sarana prasarana itu juga ternyata bisa mempengaruhi lingkungan. Pengaruhnya terhadap apa? Nah, berarti Ibu kudu mencari, ya, saya kasih clue-nya. Coba faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kita kudu dibaca, Bu. Nih, tuh lihat, Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya adalah tingkat pendidikan guru, oke. Supervisi pengajaran, program penataran, iklim yang kondusif, sarana prasarana, kondisi fisik dan mental guru, gaya kepemimpinan kepala sekolah, jaminan kesejahteraan, kemampuan manajerial kepala sekolah, pelatihan, pemberian insentif. Nah, ini teh di antara yang mempengaruhi kinerja guru. Nah, Ibu ambil 3 atau 4. Jadi untuk ini Ibu kan tadi sudah ngambil kualifikasi pendidikan, sarana prasarana, dengan lingkungan kerja. Ini sudah ada semua. Nih,
tingkat pendidikan guru. Jadi bahasanya bukan kualifikasi pendidikan, tapi tingkat pendidikan guru. Ya. Kemudian sarana prasarana, tayeta sarana prasarana. Yang ketiga lingkungan kerja, lingkungan kerja. Ini kayaknya kalau dibuka diklik ini bisa ada dicek. Nih, saya tuh deskriptif kajian teori kinerja guru, pengertian kinerja tuh, pengertian kinerja, terus ke bawah wujud dan bentuk kinerja, standar kinerja, toh. Nih, imbalan finansial, kondisi fisik, keamanan, hubungan antar pribadi, pengakuan atas status dan formatannya, kepuasan kerja, keberhasilan kinerja, motivasi kinerja, banyak sekali. Mangga buat dia silakan diambil saja. Kalau 3 variabel X ini mau diambil juga bisa, ya. Iya, iya. Jadi lanjut ya Pak ya. 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 Oke. Terima kasih Pak. Ya, Pak Wahyudin gimana Pak Wahyudin? Halo. Ya baik Pak. Yuk, silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya ada judul, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebuah penelitian. Ya. Ada judul pengaruh kualitas sarana dan prasarana terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Cikakak. Ulangi Pak. Saya tulis. Pengaruh kualitas sarana dan prasarana terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Cikakak. Oke, ini berapa variabel Pak? 3. Mana aja Pak? Mana aja Pak ini? Pengaruh kualitas sarana dan prasarana, kemudian minat belajar siswa, kemudian pendidikan agama Islam. Ini Pak. Jadi yang Pak Wahyudin barusan sampaikan ke saya itu bukan 3 variabel Pak, tapi 2 variabel. Pertama, pengaruh kualitas sarpras, 1. Ya. Kemudian terhadap minat belajar dalam pembelajaran PAI. Jadi hanya 2 Pak ini Pak. Bukan 3, 2. Nah, makanya lebih baik di ibaratnya variabelnya itu jelas Pak. Sekarang Bapak pengen mengkaji tentang minat belajar. Oke. Nah, minat belajar. Sekarang coba dicek. Ini saya coba bantu ya. Membantu Pak Wahyudin. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi minat belajar itu? Ini Pak, kita tulis di sini. Nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa di kelas. Ini ternyata banyak juga. Saya coba share ya. Ini sebetulnya mudah-mudah susah ya untuk belajar ini. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada pembelajaran seni tari di SD Negeri Dukuhwaru. Oke, kita lihat di sini di bagian ini ya Pak. Nah, ini.
lihat di kajian pustaka, kajian teori belajar, pembelajaran di sini, minat belajar, nah faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Nah ini Pak, kita coba save. Nah ini Pak, beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar telah dilaksanakan, antaranya penelitian oleh Ulfa menunjukkan bahwa minat belajar siswa masih kurang. Oke, bentar. Nah ini, faktornya itu ada faktor jasmania, faktor kesehatan, faktor cacat tubuh, faktor psikologi. Ini juga terkait dengan intelijensi, perhatian, bakat, kematangan, kesiapan. Nah, itu faktor internal, ya. Ada juga faktor eksternal, ada faktor keluarga, ada faktor sekolah, ya. Dan ada Rifai dan Ani menjelaskan faktor yang berkontribusi pada proses dan hasil belajar adalah internal dan eksternal. Nah, dijelaskan juga ini apa saja. Nah, jadi sebetulnya Bapak tinggal comot saja variabel itu dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Begitu Pak. Iya, ya. Jadi lebih mudah sebetulnya untuk nanti digabungkan. Nah, kita lihat di sini contohnya. Pak, kalau pengen contoh gimana? Nah, nih saya kasih untuk yang di Google Scholar, ya. Tinggal gini aja Pak. Yang memengaruhi minat belajar. Nah, ini Pak. Ini ada beberapa artikel jurnal yang sudah dibuat, Pak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa di SDN Kute Panang. Apa aja? Nah, ini Pak, bisa dipelajari, Pak. Nih. Faktor-faktor yang minat. Nah, ini bisa diklik, Pak. Ini contoh saja. Nah, ini Pak, tuh BSDN 1 Kutub Panang, Anda bisa baca di sini. Minat apa, pengertian belajar, faktor yang berminat dalam diri siswa, jasmania, psikologis, faktor minat, lingkungan. Yang gini Pak, diambil. Jadi tinggal coba jika gabungkan. Nah, gitu Pak. Ini Dok. Ya. Kalau sama kualitas sarana dan prasarana itu ada hubungannya? Belum tentu juga, Pak. Mungkin iya sebagai faktor eksternal. Mungkin iya. Makanya kita lihat di sini ya, Pak, di teori yang sudah dilakukan orang lain. Kira-kira ada nggak? Nih, Pak, contoh. Nih, Pak. Faktor eksternal yang mempengaruhi minat itu satu keluarga, dua sekolah. Sekolah teh naon wae. Tadi dia aya penjelasan, Pak. Faktor dari dalam sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, sarana dan prasarana. Nah, ya orang bisa didalil, Pak. Ada, Pak. Jadi itu teh faktor eksternal dari yang mempengaruhi minat untuk masalah sarana prasarana. Begitu, Pak. Baik. Boleh dipakai? Boleh. Makanya kata kunci untuk mencari artikel di Google Scholar-nya harus bagus, Pak. Harus pas. Ya. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Jadi bisa kebayang, Pak, ya. Cari 3 variabel X lalu ke Y. Makanya tolong membaca artikel-artikel yang memang bisa dijadikan sebagai bahan untuk tesis. Termasuk mencari pola hubungannya kayak gimana. Nah, minggu depan saya minta Bapak Ibu untuk menyiapkan draftnya. Nanti saya akan kirim urutan cara membuat proposal. Ya.
harus pakai apa, bagaimana, dan lain-lain. Nanti saya sampaikan nanti di grup secepatnya. Ya. Oke, terima kasih. Ini baru ada 7 orang. Ada Bu Nofrisa, Pak Ujang Yandi, Pak Aji, Pak... 8, Pak. Pak Haji Aji mati lampu, Pak. Oh gitu. Barusan. Mati lampu Pak Haji Aji barusan. Pak Kosma. Oke. Pak Wahyudin, Budia, Pak Rusli Fahmi, Pak Rusli Tamim, kemudian Pak Haji, Pak Ujang, Bu Nofrisa. Jadi ada 7 yang hadir hari ini. Mohon untuk menggali kembali ya apa yang tadi saya sudah sampaikan, karena kalau saya akan lebih spesifik saja untuk Anda membaca. Nanti saya akan kirim beberapa tesis-tesis yang sudah jadi supaya Anda bisa baca. Jadi setiap file yang saya kirim di grup mohon di-download, masukin ke laptop Anda. Jangan disimpan di handphone, mau dibaca di handphone. Dan letik teing tulisannya. Ya, pindahin, Pak, pindahin ke ke laptop biar bisa dibaca, bacanya pelan-pelan saja gitu. Launan dibaca. Oh iya maksudnya, oke maksudnya. Saya mohon kepada Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktu minimal setengah jam atau 1 jam sebelum tidur itu untuk membaca tugas-tugas perkuliahan. Ya, karena kan Anda juga suka nyuruh siswa Anda rajin belajar. Nah, sekarang saya punya kewajiban membuat Anda wajib dan rajin belajar. Begitu. Siap, Dok. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Tidak terasa sudah 2 jam lebih 15 menit kita bertemu. Mudah-mudahan malam Jumat ini menjadi keberkahan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon disampaikan nanti video ini saya upload di YouTube dan saya kirim kepada Anda semua untuk nanti silahkan didiskusikan untuk ditelaah, dipelajari dan diulang lagi ya. Siap, Dok. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semua. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.